Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan berkat yang kami terima hingga pada saat ini. Tuhan masih memberi napas kehidupan untuk kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan, terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 35. Yohanes 3 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Salah satu ciri khas kekristenan yang membuat dunia ini takjub dan heran adalah ketika kita hidup dalam kasih. Di situ kita melihat Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan memberi anaknya yang tunggal. Bahkan tempat yang kekal Dia sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Dengan pemahaman itu, wajar kita harus berbuat kasih kepada siapapun. Wujud dari Allah telah mengasihi kita. Wujud dari Allah telah mengasihi kita. Baik itu di masyarakat luas, di tempat pekerjaan, di mana kita tinggal, bahkan di gereja, serta di keluarga. Dan hal itu kita mulai dari rumah kita masing-masing. Karena apa? Bagaimana mungkin kita berbuat kasih di lingkungan gereja kita kalau hal itu tidak dimulai dari rumah? Bagaimana mungkin kita berbuat kasih di tempat lain kalau di rumah antara bapak dan anak saling berantem atau saling bermusuhan? Berarti kesimpulannya kita dilarang hidup munafik dan kita menjaga hubungan yang harmonis harus dimulai antara bapak anak. Begitu juga sebaliknya, antara anak dan bapak harus dijaga keharmonisannya. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, realita di zaman ini membuat hati kita miris. Mudah-mudahan jangan ada dari antara kita yang menjadi pelakunya. Ketika ada berita anak mengusir orang tuanya, ada anak membuat orang tuanya di belakang karena sudah tua dengan alasan malu dan supaya dekat kamar mandi. Bahkan ada juga anak yang menjual rumah, padahal itu masih rumah orang tuanya, bahkan orang tuanya yang buat. Banyak anak berantem karena saling berebut soal harta warisan dari orang tuanya. Ada anak sangat senang orang tuanya cepat meninggal dunia karena harta warisan.
Ada anak membuat orang tuanya sedih dan menangis karena penderitaan yang dialaminya. Banyak lagi ulah sang anak yang membuat orang tuanya hidup sengsara dan menderita yang kita tidak tahu sama sekali. Banyak sekali ulah sang anak yang membuat orang tuanya hidup sengsara dan menderita yang kita tidak tahu sama sekali. Dengan kata lain, perbuatan orang tua yang baik itu dibalas oleh sang anak dengan perlakuan yang jahat terhadap orang tuanya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita menjadi anak yang baik dengan berorientasi dan bercermin kepada Tuhan Yesus sebagai anak. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita menjadi anak yang baik dengan berorientasi dan bercermin kepada Tuhan Yesus sebagai anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak sebaiknya menuruti dan melakukan semua apa yang dikatakan sang Bapa. Melakukan kehendaknya, tunduk dan taat terhadap segala perintah Bapa. Bahkan penderitaan pun dan puncaknya mati di kayu salib harus dihadapi Tuhan Yesus sebagai anak, hanya untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Bapaknya. Ketika sang anak melakukan kehendak Bapaknya, saking kasihnya, sang Bapa menyerahkan segala sesuatunya kepada anaknya. Ketika sang anak melakukan kehendak Bapaknya, saking kasihnya sang Bapa menyerahkan segala sesuatunya kepada anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah gambaran anak yang mengasihi dan melakukan kehendak Bapaknya. Kalau kita berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan, acap kali kita mengatakan kita adalah anak, dan Allah itu diibaratkan sebagai Bapa. Lalu yang menjadi pertanyaan dan menjadi renungan kita ialah, sebagai anak, apakah aku telah hidup sesuai dengan kehendak Bapakku? Sebagai anak, apakah aku telah melakukan segala perintah hukumnya? Sebagai anak, apakah aku telah hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah aku ini orang yang dikasihi oleh Bapakku? Dengan nats ini, kita diajak untuk hidup sebagai anak yang dikasihi oleh Bapa yang menyerahkan segala sesuatunya kepada kita. Kita diajak untuk hidup sebagai anak yang dikasihi oleh Bapa yang menyerahkan segala sesuatunya kepada kita. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, mari melakukan kehendak Bapa, karena ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita akan menjadi anak yang dikasihi. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita akan menjadi anak yang dikasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup saling mengasihi, apalagi dalam keluarga, antara bapak dan anak terhadap bapaknya.
dengan berorientasi ketika Tuhan Yesus sebagai anak melakukan kehendak Bapa sampai-sampai dia mati di kayu salib. Ajarkan kami Tuhan, sebagai anak kami, melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini terhadap Engkau, supaya Engkau bersuka cita, supaya Engkau sebagai Bapa dapat melihat kebaikan seorang anak. Dan itu akan tersalur dan itu akan kami lakukan ketika kami berada di rumah. Sebagai anak kami melakukan kehendak Bapa kami, supaya orang tua kami bersuka cita karena kehadiran anak-anaknya, karena anak-anaknya mau melakukan yang terbaik bagi orang tuanya. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami melakukan yang baik dalam kehidupan ini, supaya kami mengerti dan kami mencamkan firman-Mu, supaya ketika kami sebagai anak, kami berorientasi ketika Tuhan Yesus sebagai anak. Dia dikasihi Engkau sebagai Bapa, dan biarkan kami Tuhan dikasihi oleh orang tua kami, karena kami melakukan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu ini, kiranya Engkau memberkati seluruh aktivitas mereka, kiranya Engkau memberkati seluruh pekerjaan mereka, supaya mereka Tuhan bersuka cita dalam hidupnya, karena jemaat-Mu sudah menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat, Horas.